Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 9. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menelaah struktur teks tanggapan. Bagaimana aktivitas-aktivitas untuk menelaah struktur teks tanggapan? Mari kita ikuti kegiatan pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Sebelum kita menelaah struktur teks tanggapan, berikut akan dijelaskan terlebih dahulu bagian-bagian atau struktur yang ada di dalam teks tanggapan. Bahwa teks tanggapan memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah penilaian. Berkaitan dengan konteks adalah merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut ini. Apa yang ditanggapi? Di mana? Kapan peristiwa terjadi? Peristiwa apa? Politik, sosial, seni budaya, dan sebagainya. Intinya bahwa yang namanya konteks ini adalah hal apa atau objek apa yang ditanggapi di dalam teks itu. Misalnya, teks tanggapan membicarakan tentang sebuah lukisan. Tentu saja konteksnya adalah atau objeknya adalah lukisan. Lukisan siapa? Atau lukisan karya siapa? Dibuat kapan? Tahun berapa? Kemudian terbuat dari apa? Cat minyak, cat air, dan sebagainya. Berapa ukurannya? Nah, ini adalah sebuah konteks, salah satu objek yang ditanggapi berupa lukisan. Begitu pula, seandainya yang ditanggapi ini adalah misalnya cerpen, maka cerpen itu judulnya apa? Karya siapa? Dimuat di kumpulan cerpen apa atau majalah apa, dan sebagainya. Keterangan-keterangan berkaitan dengan objek itulah yang disebut dengan konteks. Kemudian bagian yang kedua adalah deskripsi, hasil jawaban dari pertanyaan, apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Bahwa misalnya kembali lagi dengan contoh sebuah lukisan, maka deskripsinya adalah gambaran deskripsi tentang objek yang ada di dalam lukisan itu. Lukisan itu menggambarkan apa? Misalnya menggambarkan tentang pasar, di mana dan bagaimana suasana lukisan itu, maka ini disebut dengan deskripsi, gambaran nyata terhadap objek yang sedang ditanggapi. Kemudian bagian yang terakhir adalah penilaian. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu? Apakah kita menanggapi objek itu dari sisi kebaikannya saja, atau mungkin dengan tujuan pokok kelemahannya untuk diperbaiki? Maka di dalam penilaian ini nanti akan muncul yang namanya pujian atau kritikan. Dengan demikian, yang namanya penilaian adalah pendapat dari orang yang menanggapi objek itu. Apakah yang ditanggapi itu adalah kebaikan atau kelebihan-kelebihan dari objek yang ditanggapi, atau mungkin juga mengangkat sebuah kekurangan-kekurangan dari apa yang ditanggapi. Inilah sebuah penilaian atau pendapat pribadi dari orang yang menanggapi. Selanjutnya, sebagai konsep juga adalah langkah-langkah di dalam menelaah struktur teks tanggapan. Yang pertama, menentukan bagian-bagian teks seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa di sana nanti kita menentukan mana yang termasuk konteks, mana yang termasuk bagian deskripsi, dan mana yang termasuk bagian penilaian. Setelah kita mampu menentukan atau mengidentifikasi atau memetakan terhadap bagian-bagian teks tanggapan, berikutnya adalah menelaah bagian-bagian tersebut. Kemudian
hasil telaah itu kita jadikan satu sehingga nanti kita sebut dengan rangkuman atau merangkum hasil telaah. Dan yang terakhir, dari beberapa kalimat rangkuman itu kita jadikan satu kalimat simpulan. Disinilah merupakan langkah menyimpulkan hasil telaah. Dengan demikian ada 4 tahap, ada 4 langkah untuk menelaah struktur teks tanggapan. Kita memulai contoh menelaah teks tanggapan. Kita baca sebentar dari teks tanggapan yang ada ini. Di sana sudah ada pemetaannya, karena ini bagian awal adalah menentukan bagian-bagian teks. Konteks sudah kita petakan, kemudian deskripsi sudah kita petakan dengan tulisan yang hitam, sementara penilaian kita beri warna merah. Dengan demikian, untuk langkah pertama atau A ini kita sudah melakukan identifikasi atau menentukan atau melakukan pemetaan bagian-bagian teks mulai dari konteks, deskripsi, dan penilaian. Silakan diamati sebentar. Baiklah, kita lanjutkan pada langkah yang kedua. Menelaah bagian-bagian. Bagian teks untuk konteksnya, hasil telaah. Objek yang ditanggapi adalah lukisan cat minyak karya Affandi yang berjudul Kebun Cengkeh 1981. Deskripsinya, melukiskan pemandangan alam kebun cengkeh dengan bukit alaminya ditambah dengan dihadirkannya figur manusia sebagai simbol menyatunya insan dengan alam. Penilaian, goresan lukisan yang unik yang menjadikan lukisan ini istimewa dan keunikan lukisan tersebut sebagai bukti kualitas imajinasi sang maestro ternama. Selanjutnya untuk langkah berikutnya adalah C. Merangkum hasil telaah. Seperti ini bunyinya. Kita hanya menyatukan apa yang ada di bagian B tadi. Objek yang ditanggapi adalah lukisan cat minyak karya Affandi yang berjudul Kebun Cengkeh 1981. Melukiskan pemandangan alam kebun cengkeh dengan bukit alaminya ditambah dengan dihadirkannya figur manusia sebagai simbol menyatunya insan dengan alam. Goresan lukisan yang unik yang menjadikan lukisan ini istimewa dan keunikan lukisan tersebut sebagai bukti kualitas imajinasi sang maestro ternama. Ini untuk langkah yang ketiga atau C, merangkum. Dari rangkuman yang ada, sekarang mari kita simpulkan sebagai langkah yang keempat atau D, menyimpulkan hasil telaah. Lukisan cat minyak karya Affandi yang berjudul Kebun Cengkeh 1981 melukiskan pemandangan alam kebun cengkeh dengan bukit alaminya ini adalah goresan lukisan yang unik dan istimewa sebagai bukti kualitas imajinasi sang maestro ternama. Kita sudah melakukan penelaahan terhadap struktur teks tanggapan dengan 4 langkah, mulai langkah A, B, C, dan D. Selanjutnya, mari berlatih mandiri. Teks tanggapan yang akan kamu jadikan latihan mandiri adalah seperti berikut ini. Silakan ditelaah teks tanggapan di atas sesuai dengan langkah-langkah yang telah dicontohkan. Selamat belajar dan selamat berlatih. Sukses selalu.
Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya.